Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sejarah tentang awal-awal pemerintahan B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Perkenalkan, nama saya Jessica Anita Wulandari, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Indigo Rinisa, absen 26. Saya Isna Bintu Zaskia, absen 27. Saya Hanindya Khairani, absen 25. Saya Julia Stefani, absen 29. Awal pemerintahan B.J. Habibie. Pengangkatan Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto menimbulkan perdebatan hukum. Sebagian menganggapnya konstitusional berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Namun, sebagian lain menilai tidak konstitusional karena tidak memenuhi ketentuan pasal 9 UUD 1945 tentang sumpah jabatan di hadapan MPR atau DPR. Secara hukum materi, Habibie sah sebagai presiden, tetapi secara hukum formal tidak konstitusional karena tidak melalui prosedur resmi pelimpahan kekuasaan dan tidak ada persetujuan atau pernyataan resmi dari DPR. Selanjutnya, langkah-langkah pemerintahan Habibie. 1. Pembentukan kabinet. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 yang meliputi perwakilan militer, TNI, Polri, PPP, Golkar, dan PDI. Yang kedua, upaya perbaikan ekonomi. Dengan mewarisi kondisi ekonomi yang parah, krisis ekonomi, Presiden B.J. Habibie berusaha melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: A. Merekapitalisasi perbankan. B. Merekonstruksi perekonomian nasional. C. Melikuidasi beberapa bank bermasalah. D. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. E. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Langkah-langkah selanjutnya, yang ketiga, reformasi di bidang politik. Presiden berupaya menciptakan sistem politik yang transparan dan demokratis dengan merencanakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu tindakan nyata adalah membebaskan narapidana politik seperti Dr. Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan yang dipenjara karena mengkritik pemerintahan sebelumnya. Yang keempat, kebebasan menyampaikan pendapat semakin terbuka sejak masa pemerintahan Habibie, ditandai dengan disahkan UU 09 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tertib dan sering menimbulkan masalah, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang, provokasi dalam unjuk rasa, dan tindakan aparat keamanan yang berlebihan. Krisis ini menjadi momentum untuk perubahan menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis dengan mengurangi dominasi pusat serta mendorong otonomi daerah. Selanjutnya, 5. Masalah dui fungsi ABRI. Menanggapi gugutan terhadap dui fungsi ABRI, militer melakukan reformasi diri dengan menarik diri dari kegiatan politik. Jumlah perwakilan ABRI di MPR dikurangi dari 75 menjadi 38 orang. Pada 5 Mei 1999, Polri resmi dipisahkan dari ABRI dan menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejak itu, istilah ABRI berubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Keenam, reformasi di bidang hukum. Pada masa Orde Baru, pembaharuan hukum tidak berjalan efektif karena produk hukumnya tetap dikuasai elit dan berpihak pada penguasa, bukan rakyat. DPR pun kehilangan fungsinya sebagai wakil rakyat. Reformasi hukum membutuhkan reformasi politik terlebih dahulu agar lahir DPR yang representatif dan demokratif. Target reformasi hukum mencakup 1. Substansi hukum yang adil. 2. Aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa. 3. Lembaga peradilan yang independen. Hukum Orde Baru
Hukum Orde Baru dianggap tidak mendukung hak asasi manusia, demokrasi, dan menghambat kreativitas serta memicu KKN. Dan Pemilihan Umum 1999, Pemilu 1999 diadakan untuk keluar dari krisis multidimensi dengan memilih pemimpin yang dipercaya rakyat. Pemilu ini menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden B.J. Habibie menetapkan pelaksanaan pemilu pada 7 Juni 1999. 5 undang-undang politik lama dicabut dan diganti. Hal ini mendorong munculnya banyak partai politik. Dari 112 partai yang mendaftar, 48 lolos untuk ikut pemilu. Pemilu 1999 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri dari perwakilan pemerintahan dan partai politik. Pemungut suara berlangsung pada 7 Juni 1999 secara lancar tanpa kerusuhan. Dari hasil akhir, 21 partai berhasil meraih kursi di DPR dengan total 462 kursi. 5 partai terbesar adalah 1. PDI Perjuangan 153 kursi, 2. Partai Golkar 120 kursi, 3. PPP 58 kursi, 4. PKB 51 kursi, 5. PAN 34 kursi. Yang ke-9, Sidang Umum MPR hasil pemilu 1999. MPR hasil pemilu 1999 terjadi dari 462 anggota DPR, 38 wakil TNI atau Polri, 68 utusan golongan, dan 135 utusan daerah. Sidang Umum MPR berlangsung pada 1 sampai 21 Oktober 1999 dan menetapkan Amin Rais Abdurrahman Wahid terpilih mengalahkan Megawati Soekarno Putri melalui voting. Yusril Iza Mahendra Has pada 25 Oktober 1999, Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 3 Menteri Koordinator, 16 Menteri Departemen, dan 13 Menteri Negeri. Yang ke-10, permasalahan Timur. Pada masa pemerintahannya, B.J. Habibie juga mengadakan referendum bagi Timur di bawah PBB untuk memilih merdeka atau masih dalam otonomi Indonesia. Hasilnya, rakyat Timur banyak yang lebih memilih merdeka daripada berada di bawah. Keputusan ini membuat B.J. Habibie mengalami penurunan kepercayaan dan publik dalam elit politik. Perubahan-perubahan B.J. Habibie membuat banyak pihak terkejut dan banyak yang belum dapat menerimanya. Dampaknya, B.J. Habibie menjadi sosok yang tidak populis dan hal sosial politik. Namun, secara umum penegakan kebenaran berdampak besar bagi intelektual dan sosial kala itu. Awal pemerintahan Gus Dur. Menyusul penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie dan pengunduran Habibie dalam bursa calon presiden, munculnya 2 calon kuat sebagai presiden, yaitu Megawati dan Abdurrahman Wahid. Pidato pertamanya setelah terpilih sebagai presiden memuat tugas-tugas yang akan dijalankannya. 1. Peningkatan pendapatan rakyat. 2. Menegakkan keadilan mendatangkan kemakmuran. 3. Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. 4. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang bisa disebut dengan DEN. Langkah-langkah kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid diantaranya: 1. Meneruskan kehidupan demokrasi seperti pemerintahan sebelumnya. 2. Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efisien. 3. Ingin
menjabatkan jabatan sebagai panglima tertinggi dalam militer. 4. Pemberian referendum kepada Aceh. 5. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. 6. Membuka hubungan dengan Israel yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. 7. Pada bulan Februari 2000, Abdurrahman Wahid meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bisa disebut dengan GAM. Gus Dur juga mengusulkan agar TEP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. 10. Muncul pula 2 skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Bulog-Gate dan Brunei-Gate. Akhir jabatan Presiden Gus Dur, keputusan yang diambil sidang istimewa tersebut sebagai berikut. 1. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai Presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001. Nomor 2, MPR mengeluarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik Wakil Presiden Diah Permata Megawati. Masa pemerintahan Megawati. Awal pemerintahan Megawati di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juni 2001. Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia kelima sampai dengan tahun 2004. Kebijakan ekonomi pemerintahan Megawati. 1. Penundaan pembayaran pajak pada tahun 2003. Pemerintahan mengkolasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 160,3 triliun. Melalui kebijakannya tersebut, utang luar negeri berkurang menjadi 136,66 US miliar. Salah satu keputusan Megawati yang sangat penting pula adalah Indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF. 2. Privatisasi BUMN. Presiden Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu berhasil dinaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,6%. Selanjutnya, faktor yang mendorong penjualan aset Indosat. 1. Menutupi kekurangan APBN. 2. Kondisi APBN yang minim. 3. Indonesia dikenai embargo senjata oleh Amerika Serikat. Dampak positif. 1. Keuntungan dari penjualan Indosat juga merupakan liberalisasi telekomunikasi paling utama. 2. Dengan penjualan Indosat ke STT, Temasek, Indosat mendapat transfer teknologi yang lebih modern. 3. Makin ketatnya persaingan di sektor telekomunikasi yang sekarang banyak dikuasai oleh pihak asing karena aksi privatisasi ini. Dampak negatif. 1. Pihak asing yang berinvestasi di Indonesia saat ini mematuhi aturan dan undang-undang
tentang penanaman modal asing bahkan terkesan meremehkan. 2. Dengan kepemilihan silang Temaseki atas PT Indosat dan PT Telkomsel. Ini juga berdampak dan penetapan tarif price fixing antara tarif Indosat dan Telkomsel. 3. Dengan kepemilikan silang Temasek itu dikhawatirkan diduga pihak atau pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem keamanan Indonesia, bahkan rahasia negara kita dapat dicuri oleh Singapura. Selanjutnya, faktor yang mendorong penjualan aset Indosat. 3. Merealisasikan pendirian KPK. Kebijakan Presiden Megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan merealisasikan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkret yang menonjol. Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk pada tahun 2002. Dari 102 negara, Indonesia menduduki peringkat keempat pada tahun 2003. Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 123 negara. D. Masa akhir pemerintahan Megawati. Kegagalan pemerintahan Megawati dalam menjalankan reformasi birokrasi mengakibatkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Megawati menjadi menurun. Rakyat merasa tidak puas dengan banyak kebijakan yang diambil pemerintahan Megawati, seperti privatisasi BUMN, pembelian pesawat Sukhoi tanpa persetujuan DPR. Masa jabatan Megawati berakhir pada tahun 2004 karena masa jabatannya telah habis di akhir dengan pelaksanaan pemilu tahun 2004. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.